Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah... Ya, inilah Raja Bonar akan membicarakan tentang Ahok. Tetapi kami tak mau. Terima kasih, Bung Aun. Belum dimatiin, jangan dimatiin dulu. Kami juga Lagunya enak sekali ya. Pagi-pagi di Bali. Hari ini tanggal 9 Agustus 2016. Kalau nggak salah hari ini juga Terminal 3 Soekarno-Hatta sudah dioperasikan untuk Garuda Indonesia, kebanggaan kita. Pasti kuangkat engkau. Tapi ini lagu presiden ya. Kita akan bicarakan tentang Gubernur Jakarta yang namanya sudah terkenal, Ahok. Tapi banyak kontroversial tentang Ahok. Raja Bonar akan bicara tentang Ahok. Ahok di Jakarta akan banyak kendala untuk periode kedua ini. Sebetulnya Ahok kemarin terpilih menjadi gubernur Jakarta itu eksiden politik, kecelakaan politik. Ahok harus menyadari hal ini. Kelompok Muslim Jakarta memang terbagi dua. Ada yang masih fanatik dengan pemimpin tidak boleh selain Muslim. Tapi ada lagi yang lebih toleran bahwa pemimpin yang penting tingkah lakunya, bukan akarnya. Sekiranya ada pemimpin Muslim yang lebih baik atau menyamai Ahok, saya berpendapat pilihlah pemimpin Muslim itu. Tetapi persoalannya adalah gerakan Ahok pada akhir-akhir masa jabatannya atau selama menggantikan Jokowi sudah sangat terbukti banyak hal yang berubah. Ahok berani. Tapi jangan salah, kita harus melihat ada hidden. Ada hidden, ada di belakang maunya Ahok atau maunya Jokowi malah. Saya melihat masa depan persoalan Cina akan menjadi kembali masalah bagi Indonesia. Kita katakanlah Jakarta akan menjadi kota metropolitan, kota hebat. Ada jalan-jalan besar, pokoknya tertib. Seperti Singapura misalnya, atau bahkan seperti yang lain, kota-kota besar lain. Tapi apa manfaatnya bagi masyarakat Betawi asli, bagi masyarakat di bawah? Bukankah makin terpinggirkan? Artinya, kalau kita memilih Ahok, akan mempercepat hal itu. Jadi, pemimpin Jakarta harus berpihak kepada bagian bawah dulu. Kemacetan, banjir itu harus selesaikan. Ciliwung sudah bersih di tangan Ahok, atau akan jadi bersih. Fluid sudah bagus, semua bagus. Apakah kita akan kasih kesempatan satu periode ini lagi kepada Ahok untuk menyelesaikan itu? Sekiranya Ahok berpihak kepada orang bawah, saya kira nggak ada masalah. Hanya masalah hati-hati, fanatik Muslim menolak Ahok. Dogma atau katakanlah ajaran Islam tidak boleh memimpin kafir. Tapi sebenarnya kafir itu adalah yang tidak mempercayai dengan Tuhan. Ahok percaya pada Tuhan, pada Allah juga. Hanya bagaimana menerangkan kepada masyarakat Betawi, masyarakat di tatanan bawah. Dan Ahok dalam kepemimpinannya bukan hanya tegas atau birokrasi dia benahi, tapi ada kesombongan saya lihat. Ataukah Jakarta harus dipimpin oleh orang-orang seperti Ahok saat ini?
Saya melihat saingan untuk Ahok tidak ada untuk saat ini. Sandiaga Uno, saya kira hanya buang-buang waktu. Risma pun kalau dipaksa ke Jakarta untuk menghadapi Ahok akan kalah. Bahkan blunder bagi PDIP, akan hilang di Surabaya dan akan hilang juga di Jakarta. Jadi, bagaimana tentang Ahok? Kita cari harusnya pemimpin Muslim yang bisa menyayangi Ahok sekarang. Saya kira ada. Kalau kita berani dan latar belakang dari jenderal-jenderal Mabes Polri, kita ketahui dengan bagus dan Muslim, saya kira itu lawan Ahok. Misalnya Budi Waseso. Budi Waseso mungkin bisa untuk memimpin Jakarta. Kalau hanya Jakarta memang dibutuhkan ketertiban. Tapi apa sih sebenarnya seorang gubernur Jakarta? Bang Ali juga menerjang hukum-hukum agama Islam. Judi dia, Copacabana di Ancol dia bikin. Akhirnya jalan, akhirnya banyak orang juga mengidolakannya. Ahok, kalaupun jadi gubernur Jakarta, saya kira akan sebentar. Akan banyak tantangan. Dan keberanian Ahok itulah yang harus kita contoh. Tetapi, apakah Ahok akan jadi gubernur Jakarta? Untuk sekarang tidak ada tandingan melawan Ahok. Tandingannya adalah masyarakat Betawi, masyarakat Muslim yang menolak Ahok. Dan carilah pemimpin Muslim yang sekali berAhok. Siapa dia? Kita cari bersama. Tapi memang Ahok ini fenomenal. Keberaniannya, berani matinya. Jadi siapa kira-kira yang kita pilih untuk gubernur Jakarta mendatang? Apa tetap Ahok atau ada orang baru yang muncul? Kalau Budi Waseso dipilih oleh salah satu parpol, lalu disandingkan oleh wakilnya yang sepadan, saya kira bagus juga ya. Kalau Risma seperti orang mau bertempur tapi hatinya di tempat lain. Ahok untuk memilih kembali melalui jalur parpol sudah kelihatan bahwa dia tidak konsisten. Jadi hanya menghalalkan tujuannya saja, hanya menghalalkan hasilnya. Saya melihat orang-orang seperti Ahok pun di kemudian hari akan ada ganjalan. Mungkin ya, akan terjadi di proses korupsi. Mungkin blunder di reklamasi Pulau G. Atau dibunuh suatu saat nanti di Jakarta. Dan Ahok ada patung, orang mengenang bahwa apakah kita harus memilih pemimpin itu karena kita mayoritas Muslim, apakah memang harus seorang Muslim? Harus, tidak ada kata yang lain atau membolehkan seorang kafir dalam perspektif Muslim. Tapi kalau saya Raja Bonar, saya akan memilih buahnya, akhlaknya, apa yang dia lakukan. Ahok bagi saya adalah kecelakaan politik. Dan jika Ahok selamat dalam pemilihan kedua ini dan dia menjadi pemimpin, tantangannya ada besar. Bisa dibunuh, bisa diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri kalau Jokowi terpilih lagi, atau Ahok akan masuk Islam. Saya kira demikian Raja Bonar pada pagi hari ini. Kita kembali mendengarkan lagu Iwan Fals. Dan mudah-mudahan Anda menyukai melihat video Raja Bonar setiap pagi kalau saya ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Presiden kami yang baru,
harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti ku akan angkat menjadi